Oke, mumpung hari ini santai di hari Kamis, pagi ini kita coba ngobrol-ngobrol kembali dengan episode berikutnya. Kemarin sudah ada pembahasan kita tentang waralaba, tentang SDF. Itu garis besarnya. Cuma kita sedikit ada yang harus kita bahas. Tapi ini tentang SDF atau bahasanya kita mau coba generasi muda ini bagaimana untuk mengembangkan. Selama ini kita sudah jalankan secara pribadi, secara usaha potong rambut khususnya pangkas rambut mahkota kita yang di Jalan Jawa ini. Selama ini kita sudah menjadi orang-orang generasi muda bahkan cukup banyak. Dan alhamdulillah rata-rata mereka sudah berhasil, bahkan sudah ada cabangnya, ya. Berhasil dalam menjalankan sekian tahun masih bertahan dan malah menambah cabang lagi merekanya, ya. Beberapa foto-foto ada di sama kita, bukti-bukti kesuksesan mereka sama kita sudah ada. Karena kita tidak lepas dari mereka, tidak lepas dari kita terus, tetap continue komunikasi dari sisi keilmuan, dari sisi pendapat bagaimana itu suksesnya. Alhamdulillah mereka tetap berjalan sama kita, tetap berkomunikasi. Nah sekarang permasalahannya adalah ini, banyak sudah tertarik sekali pemuda-pemuda, banyak sekali tertarik pemuda-pemuda kita ini khususnya daerah dulu ini untuk belajar di pangkas kita, di pangkas rambut mahkota. Kalau bisa di grup kita juga nanti bergerak di bidang pangkas ini, mereka juga melatih anak-anak muda. Cuman permasalahannya ada, yaitu setiap kita menjelaskan tentang administrasi dengan berapa biayanya, mereka ciut, mereka langsung mikir dua kali. Kenapa? Mungkin kita nggak menjengkali mereka, tapi dengan ekonomi sekarang pekerjaan sebenarnya susah, tapi mereka tergiur untuk bekerja atau belajar pangkas ini, ciut dengan biaya per bulannya berapa, padahal itu sudah pasti bisa. Selama kita normal untuk SOP mahkota itu 3 bulan udah pasti bisa, bahkan buka sendiri pun bisa, ya. Sudah profesional. Semua latihan kita berikan bukan sekedar pangkas, karakternya, manajemennya, sampai kepada disiplin, sampai kepada kebersihan usahanya nantinya. Jadi tidak semata-mata hanya bisa pangkas aja, semata-mata hanya potong rambutnya, tidak. Jadi semua kita pelajari selama ini, alhamdulillah mereka pada berhasil, ya. Nah di sini masalahnya biaya yang mereka pikirkan. Padahal biaya kita yang kita sampaikan terus terang aja, selama ini kita per bulan 2 juta. Padahal itu sangat murah dibandingkan kalau kita ambil perbandingan di luar duri Jawa sana. Itu kalaupun ada yang murah seperti katakanlah 1,5 juta, tapi hitungannya tidak sampai sebulan yang kita dapat beritanya. Bisa jadi seminggu ke 2 minggu. Sebenarnya lebih mahal. Kalau ada pun yang lebih mahal, sama waktunya dengan kita juga. Nah kita ambil 2 juta ini udah cukup bagus. Kenapa? Pengakuan dari orang-orang yang telah belajar sama kita dan buka sendiri, alhamdulillah nggak sampai setahun sudah balik modal mereka sebut, katakan. Dan itu buktinya ada sama kita. Cuman mereka belum paham kali untuk apa istilahnya dari sisi bisnis, paling nggak modal tuh. Mungkin masih bertanya ke situ mereka. Padahal 2 juta itu sudah sangat-sangat murah yang kita berikan. Kenapa? Bukan sekedar bisa mangkas, tapi semua sampai manajemen, bahkan mentalnya sendiri, karakter pemalas itu bisa jadi rajin kita buat. Karena kita gembleng selama 3 bulan itu benar-benar menurut SOP mahkota kita ini. Nah maksud kita, bagaimana cara kita untuk mengembalikan keinginan mereka itu terwujud dengan mungkin salah satu kita bentuk atau kita cari orang tua asuh, ya, orang tua asuh yang seperti katakanlah dia punya uang tapi bingung menggunakan uangnya. Kita cari orang-orang yang kepingin belajar itu, kita ajari, terus kita sampaikan kepada orang tua asuhnya untuk dipekerjakan di tempat dia. Misalnya modal tadi buka usaha pangkas, ini loh orangnya yang kita kerjakan. Jadi dia walaupun tak punya modal si pekerja tadi, bisa dipekerjakan di mana saja, khususnya di grup-grup kita bisa kita taruhkan. Tapi pemodal langsung ada
pekerjanya, jadi nggak sanksi si pemodal tadi nanti cari anggota susah segala macam, nggak akan terjadi itu kalau kita sudah punya stok pendidik yang handalnya kan gitu. Nah, jadi solusi yang mau kita cari ini gimana pemodal ini? Kalau Mas Nanang, apa kalau saya pernah tergambar apakah partai atau gimana? Itu coba dari Mas Nanang dulu. Ya, kalau saya kenapa aku lebih mengambil ke unsur partai, karena gini, selama ini kita juga pernah melihat janji-janji partai untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Mungkin mereka partai pun sudah memiliki agenda sendiri ya. Nah, tapi selama ini dia tidak menjangkau ke pangkas rambut, padahal amat berpotensi di dalam bidang pangkas rambut. Oleh sebab itu, aku ingin mencoba mengajak partai yang ada, khususnya yang ada di Duri ini, untuk bekerja sama dengan kita melakukan pembinaan di dalam pangkas rambut. Jadi kita tenaganya untuk mengajarkan, kemudian partai yang memberikan jalan bagaimana dia bisa berhubungan langsung dengan Karang Taruna yang ada di pelosok-pelosok sana, sehingga dia dengan kekuatan partai untuk membuktikan, untuk mewujudkan janji-janji mereka selama ini yang hendak mengurangi pengangguran. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu saya berharap sekali agar partai-partai yang ada khususnya di Duri ini untuk ada hubungan kerjasamanya dengan kita selaku termasuk bagian dari lembaga kursus pangkas ini gitu. Dan nantinya kalau ada kendala-kendala, kita pun akan bisa lebih menjelaskan secara detail dalam bidang pangkas. Dan tentunya kita pun dalam mendidik itu tidak hanya sekedar mendidik saja, kita akan menyalurkan dia untuk bekerja di mana, atau dia akan buka sendiri dengan ada yang memodalin, kemudian yang buka sendiri atau ini itu, tentunya kita bertanggung jawab untuk menyalurkan kerja, sehingga kita hanya tidak sebatas mengajarkan gitu saja. Berarti secara kontinu setelah dia pun nanti pandai belajar, pandai dalam memangkas, kita kontinu dengan membantu baik pemodal, baik dia sendiri. Kalau memang dia ada rekomendasi dari kita untuk di grup kita, pangkas-pangkas yang lain akan kita tempatkan di sana gitu ya. Kita tempatkan di pangkas-pangkas khususnya daerah Duri ini yang ada di grup kita inilah. Jadi kita taruhkan di mana yang membutuhkan, kita letakkan. Kalaupun dia punya modal, kita persiapkan semua sampai jadi untuk sampai dia bekerja sendiri gitu maksudnya ya. Ya seperti itu. Tidak pun begitu, kita pun dengan skill yang sudah ada, misalnya dia cukup dengan modal skill, kita pun bisa menyalurkan lebih jauh lagi. Misalnya dia ingin ke daerah lain untuk ini, kita pun mampu untuk menjangkaunya. Karena maksudnya untuk ini itu untuk daerah lain itu untuk buka di daerah-daerah jauh gitu. Misalnya gini, misalnya setelah kita didik, dia sudah siap untuk kita kerjakan. Kebetulan dia cenderung lebih ingin di tempat di daerah lain, jadi yang dia tidak ingin di daerah yang dekat. Entah mungkin kenapa itu, bentar Bang ya. Jadi duduk lagi ngobrol apa nih? Jadi kita juga siap untuk menyalurkannya. Jadi maksud saya gini, apabila di komunitas kita itu ternyata sudah penuh dengan yang ini, kita pun masih bisa gitu. Jadi luas. Dan kita khawatir dalam pekerjaannya ya. Intinya relasi kita mana sudah cukup banyak ya.
Itu yang kedua. Yang untuk selanjutnya kita pun tidak hanya seputar dunia pangkas yang akan kita bina. Jadi bisa jadi kita juga mengajarkan bagaimana cara pembuatan kumit yang selama ini juga booming ya, memakai minyak labu kumit. Jadi penjabaran pendidikan kita itu tidak hanya sebatas hanya dunia pangkas saja. Oh, tapi itu untuk proses ekspansi ke depannya lah Ya, Yang penting depannya. intinya kan dia bagaimana generasi muda SDM-nya secara mandiri itu sudah mapan, sudah bisa bekerja, itu udah itu yang terutama ya. Ya. Nanti pengembangan ekspansi dan bisnis lain itu Ya. kita bicarakan lebih lanjut lagi ya kan. Itu juga. Cuman bagaimana cara kita untuk orang-orang partai, apakah mau orang partai itu oke lah dia dulu pernah berjanji segala macam, mungkin belum terpikir. Mudah-mudahan dengan pembicara kita ini orang-orang partai itu terpikir pula, oh iya ternyata di bidang pangkat cukup menjanjikan dalam hal mempekerjakan, mendidik masyarakat itu yang tidak punya kemampuan karena pekerjaan susah, tidak punya kemampuan sehingga tidak bisa kerja, dengan diri di bidang pangkat, bahkan ditempatkan dia di mana saja kalau dia sudah punya kemampuan makan gitu ya maksudnya ya. Kalau secara pernah kita berbincang-bincang, itu ada partai yang Nggak sebut namanya gitu. ya partai yang sudah melakukan pembinaan, tapi dia dalam bidang teknisi HP sama kue. Nah, artinya apa? Artinya partai akan mau juga untuk bekerja sama di bidang lain, karena di bidang pangkas itu lebih simpel lagi dibanding pendidikan yang lainnya. Kenapa saya katakan lebih simpel? Karena dia cukup hanya belajar aja tanpa harus memiliki alat pun bisa begitu, dibanding dengan yang lainnya. Contoh misalnya dia dipinah dari partai itu untuk sebagai teknisi HP, paling enggak kan dia harus membeli solder atau mungkin peralatan ini ya kan untuk bisa melakukan seperti itu. Begitu juga dengan kue, Itulah beli bahan segala macam ya. Tapi kalau di lembaga pangkas itu sama sekali kita tidak diwajibkan, Tidak diwajibkan. harus memiliki gunting peralatan itu tidak diwajibkan. Tapi apabila dia kepingin memiliki nggak masalah. Oh, dalam arti kata mungkin nih, selama belajar dia, ya memang selama ini kita belum mengajar orang fasilitas dari kita semua memang. Ya, dari kita. Dia tahunya jadi aja, biasa aja. Jadi maksudnya tanpa katakanlah dia katakan untuk apa sementara ini belum ada modal, tapi bisa mampu untuk punya skill sehingga kita tempatkan aja ke tempat yang lain bekerja. Terus yang si pemilik usaha nanti akan menyediakan barang. Oh iya benar. Benar. Memang betul pangkas ini tidak perlu menggunakan alat sementara, alat kecuali dia mau buka sendiri, itu baru dia harus digunakan. Jadi kenapa partai tidak mau? Sedangkan yang harus tetek bengek itu tadi aja dia mau. Gitu. Simpel sebenarnya. Nah, sementara di dana pangkas itu simpel sekali. Mudah-mudahan partai ini akan melihat hanya cukup mendaftar aja. Iya. Mendaftar, aku ingin memiliki skill di dalam pangkas. Cukup hanya itu aja, sehingga kita nanti yang membinanya, dan kita membina itu tidak hanya sekedar di pangkas itu tadi, kita gali karakter dia, yang kita bilang tadi ya, kita sebut tadi ya. Iya. Jadi tidak pandai mangkas tapi semua Betul-betul mental segala macam ya. Dan cara pengajaran kita Sampai itu pun keagamaan juga ada gitu ya. cara pengajaran kita pun semi barbershop, sehingga dia ketika dia ingin lari kerja misalnya, ini yang di barbershop yang ada AC-nya, yang ini gitu, Bisa. dia tidak canggung, kaget lah canggung lagi. Iya. Ya, selama ini kita ajarkan kepada mereka itu yang sudah itu memang seperti itu. Mereka masuk ke barbershop, semi barbershop, yang ada terakhir itu kan dia masuk semi barbershop, nggak ada masalah. masalah. Nah
dipotong rambut pun juga no problem, karena tingkat baik skill dia, ini dia itu balance, imbang seperti itu. Oke lah, mudah-mudahan salah satu solusi dari sisi partai induk semang itu adalah dari sisi partai, karena kita menjalankan sebenarnya program pemerintah juga, yaitu memberantas kemiskinan dengan cara diberikan skill sehingga dia khususnya di bidang pangkas, sehingga dia bisa bekerja di pangkas mana saja. Ya, ibarat pepatah, kita tidak hanya mengasih ikan, tapi memberikan suatu pancing supaya dia bisa berusaha untuk mendapatkan ikan. Itu salah satu istilah. Jadi induk semangnya itu partai, tinggal kita lah melanjutin sama orang-orang partai bagaimana teknisnya nanti di lapangan. Apa mau partai kita coba ikutin kan gitu. Oke, itu dari sisi partai. Kalau Ipal gimana sih tanggapan Ipal? Apakah ada yang nggak masukan yang lain? Kalau dari suatu yayasan itu, contohnya seperti anak yatim itu bisa tidak, atau teknisnya bagaimana? Nah, itu mantap sekali nih pertanyaan Srival nih, anak yatim. Ini peluang dari sisi amal ibadah juga ini. Memang betul. Anak yatim, maaf kita tidak menjenggali siapapun tadi yang saya bilang. Orang nggak mampu, FM, rumah sakit, anak yatim, piatu, atau yayasan-yayasan seperti panti asuhan, itu sangat bagus sekali. Bisa kita arahkan gerakan, mungkin dia tamat sekolah dari yayasan panti asuhan misalnya, atau dari yayasan pendidikan anak yatim piatu. Setelah dewasa dia, mungkin kita bingung untuk mengerjakan apa dia. Ini sebatas dua agama, ini segala macam gitu ya. Tapi kalau dari sisi bisnis dunia, dari sisi bisnis itu sangat bagus juga. Kalau lah memang dari anak yatim atau panti asuhan, yayasan seperti itu, mungkin kita akan jumpai orang yayasannya dulu. Bisa jadi kan, gimana teknis mereka mau? Katakanlah yayasan ini kan induk semang dia, emak dia, orang tua dia. Kalaupun dia mau ada anak murid dia atau anak asuhan dia yang sudah dewasa, katakan sudah mau bekerja di bidang pangkas, kita didik. Terus nanti dia bisa kita pekerjakan, dia kan memberikan orang tuanya. Yayasan ini kan sebagai orang tua, minta berapa persen, mak ini katakanlah orang tua, mak ini hasil bulan ini aku taruhkan di yayasan ini, di tempat mak misalnya, kan ini contoh kecilnya kan. Jadi si anak tadi berbakti kepada orang tuanya dengan cara ya penghasilan dia dapat dia bagikan untuk orang tuanya. Jadi untuk income orang tuanya, untuk income yayasan yang jadi seperti itu sangat menarik sekali kalau memang kita ada anak-anak yatim atau panti-panti asuhan yang katakan sudah dewasa sehingga bingung dia mau kemana dan bagaimana, ya silakan aja kita nanti coba telusurin di pihak yayasan mau nggak mereka. Kalau mau ya alhamdulillah kita nilai ibadahnya ada. Nah kalaupun nggak ada dananya nanti dari apa dalam pendidikan, kita dari partai bisa juga ya. Oke, dari partai masuk untuk ke yayasan atau seperti tadi dibilang Karang Taruna ya kan? Ya. Nah, bisa, jadi tidak hanya sebatas Karang Taruna saja, atau tidak hanya sebatas partai itu tadi pernah berjanji di suatu daerah dari sudah itu saja diambilnya, enggak juga. Secara sosial kan kita biar bendera partai di atas nggak ada masalah. Kita kan ingin bergerak untuk membantu masyarakat yang kurang mampu tadi untuk bisa bekerja khususnya di bidang pangkas. Mengingat sebetulnya keinginan mereka, mengingat keinginan mereka yang begitu antusias besar, cuma karena persoalan dana Ya, tadi. selama ini yang kita ada di lapangan mundur mereka ya kalau udah bicara dana. Jadi saya harapkan janji-janji partai, peran partai itu ada, ada untuk bekerja sama dengan kita siap untuk membantunya juga. Dan satu lagi, bahwa pekerjaan pangkas ini bukan tidak hanya laki-laki, kaum laki-laki ya. Jadi perempuan pun silakan, kita pun siap untuk mendidiknya. Jadi kita kategori umum. Kalau perempuan bagus juga, karena begini, secara kita berbicara masalah yang positifnya ya. Iya. Jangan yang kata-kata yang lain-lain ya. Iya. Karena ini yang positif berbicara kita. Kenapa? Perempuan suatu saat dia menikah dan punya keluarga, dia nggak mungkin bekerja di luar sana-sana. Di rumah saja bisa dia, ya kan? Saya menarik ini, saya menarik. Di rumah saja bisa sambil menjaga anak, dia bekerja pangkat di rumahnya misalnya. Itu sangat menarik sekali nih. Sehingga apa? Orang suaminya ataupun nanti suatu saat punya suami bekerja di luar nggak khawatir dia. Penghasilan tambahannya ada di rumah kan gitu.
Ya, keren nih. atau Kita buktikan ini, ya, kita atau usahakan mungkin nanti. untuk khusus perempuan itu bisa misalnya dia lebih tertarik di pomade sama pemasok. Ya, jadi itu ekspansi dulu. Ya. Yang penting target kita bagaimana seseorang ini mempunyai atau generasi muda mempunyai SDM yang mandiri. Itu aja kunci dulu pertama. Dan kasihan kita Dan melihat garis besarnya ini tidak hanya untuk kaum laki-laki, Ya. jadi perempuan pun Ya. bisa mendaftar. ya, Nah, siapa saja, pokoknya perlu Iya. semua kita siapkan. mendaftar sehingga mereka apa itu yang ingin sekali untuk terjun di dunia pangkas itu dengan melalui saya harapkan peran partai sehingga tercapailah keinginan mereka. Mudah-mudahan. Ya, mengingat itu tadi bahwa ekonomi mereka yang untuk sekolah untuk ini itu minim, mengingat itu ya besar sekali harapan kita semua agar partai juga memperhatikan, jadi mengembangkan lagi, lebih dikembangkan lagi apa itu program dia yang selama ini hanya berkecimpung di dalam pertanian, di dalam teknisi, terus di dalam kuliner. Bahkan lagi program-program di bidang saya harapkan pangkas. Keren loh. mengembangkan lagi. Ya, Sehingga karena gini, tidak semua apa itu keinginan dari penganggur itu yang tertarik di dalam teknisi HP. Bisa jadi mereka lebih cenderung untuk ke pangkas, belum ada jalan, belum ada jalan gitu ya. Makanya itu saya harapkan peran partai untuk mengembangkan lagi. Iya. Mengembangkan lagi. Mudah-mudahan lah. Iya. Ini banget sangat menarik sekali Iya. pembicaraan. Bahwasanya yang selama ini kita di lapangan memang masalah biaya mereka. Iya. Kenapa? Apapun semua yang bergerak, apalagi di bidang pendidikan itu semua perlu biaya. Kasihan kita melihat anak-anak Iya. ini generasi muda. Asal udah berbicara Iya. mereka mundur. Padahal antusias sekali, banyak sekali orang yang Jadi terbatas, tidak mungkin kita bisa menyerap yang begitu iya, luas. banyak. Iya, Iya kan? Memang selama Nah. ini kayak saya on era Pangkas Mahkota ini udah berapa banyak mendidik, Iya. tapi khususnya orang-orang nggak mampu Iya, dan betul-betul betul-betul nggak mampu dan Ah. tahu kita siapa orang tuanya jelas, Iya. udah betul memang yakin kita dia memang orang yang susah. Kalau lah kita kasih duit seberapa pun kurang kan gitu. Iya. Saya tarik dia, memang selamanya ada berapa dan alhamdulillah ada berhasil, bahkan dia mengangkat derajat dirinya dan keluarganya. Iya. Setidaknya bisa membantu keluarganya tadi dengan usaha pangkas dia, dan itu sudah berhasil dan sudah banyak yang kita lakukan. Hanya saja kendala kita kan nggak mungkin semuanya lebih luas lagi. Karena yang mengingat kita hanya komunitas yang dalam arti terbatas juga. Tapi itulah lagi-lagi peran partai itu. Saya harapkan untuk bisa mengembangkan lagi, atau ya itu tadi yang partai yang belum ini bisa langsung, Maksudnya ini itu apa? maksudnya ini belum sama sekali belum ada pergerakan. Ah, iya. Apalagi partai yang sama sekali belum ada pergerakan itu bisa nanti Kita sharingan lah, Iya, ngobrol lebih lanjut. kita siap untuk bisa kita diundang atau janjian di mana kita untuk ke depannya Iya, ke depannya. Tapi intinya kita target kita memang untuk menjadikan masyarakat khususnya pemuda-pemuda generasi muda ini Iya. untuk meng-SDM-kan dia menjadi Iya. mandiri. Cuman kita mencari induk semangnya tadi lah mereka itu kan, Iya. karena semuanya butuh biaya kan. Iya. Oke lah. Jadi ini sudah ada dua kategori, apakah dari partai Yayasan Karang Taruna dan intinya mudah-mudahan mereka bisa berpikir yang sama dengan kita untuk demi anak-anak muda kita ini tadi supaya menjadikan SDM dia yang mandiri di mana saja dia nanti berada kan gitu kan. Nah, mudah-mudahan jadi berkah pembicaraan kita ini, mudah-mudahan ada tindak lanjut ke depan. Apakah itu dari partai, apakah dari yayasan-yayasan
mudah-mudahan demi anak-anak generasi muda ini akan tercapai keinginannya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan semuanya apa kita bicarakan ini diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semangat kita selalu untuk demi generasi muda, ya kan? Oke, salam pangkas semuanya, semangat. Semangat.